Menenangkan saya untuk membahas tentang 4 fakta fotosintesis. Jadi sebelum ke fakta-fakta tentang fotosintesis, ada baiknya kita tahu dulu tentang apakah yang dimaksud dengan fotosintesis. Fotosintesis itu disusun oleh 2 kata. Ya, jadi 2 kata. Yang pertama itu adalah kata foto, itu berarti cahaya. Lalu yang kata kedua itu adalah sintesis, yang berarti membuat. Ini bukan berarti artinya fotosintesis itu adalah membuat cahaya. Fotosintesis itu merupakan proses pembuatan zat makanan, ya, atau proses perubahan, mengubah zat anorganik menjadi zat organik dengan bantuan cahaya matahari. Yang dimaksud dengan zat anorganik ini merupakan CO2 dan H2O, lalu dibantu dengan sinar matahari beserta klorofil, sehingga akan menghasilkan C6H12O6 dan O2 atau oksigen. C6H12O6 ini merupakan glukosa atau amilum. Nah, sekarang kita masuk saja ke 4 fakta fotosintesis. Baik, yang pertama, fotosintesis dapat mengurangi emisi karbon. Jadi, maksudnya di sini fotosintesis dapat mengurangi kadar CO2 yang ada di udara. Nah, ini skema proses fotosintesis, bisa kalian lihat. Itu dimulai dari karbon dioksida dan uap air, lalu itu dibantu dengan cahaya matahari, klorofil, akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Baik, itu dia skemanya, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, fotosintesis itu dalam prosesnya, ya, dimana 6 CO2 ya bersama dengan 6 H2O itu dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil, itu akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi outputnya itu adalah glukosa dan oksigen. Di sini ada reaksi memerlukan CO2. CO2 itu antara lain adalah, ya, jadi sama dengan karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu menyerap kadar CO2 yang ada di udara sehingga digunakan dalam proses fotosintesis, ya. Jadi secara tidak langsung di sini dapat mengurangi kadar karbon dioksida. Nah, dari proses fotosintesis tersebut, ya, jadi intinya mengurangi emisi karbon. Dari proses tersebut akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, oksigen ini yang kita perlukan, ya, dalam proses pernapasan. Nah, itu dia yang pertama, ya. Jadi saya ulangi, yaitu untuk mengurangi kadar karbon dioksida. Nah, kita tahu kalau karbon dioksida yang jumlahnya terlalu banyak, maka itu akan membahayakan kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia, ya. Bukan manusia saja, pada hewan juga. Itu secara tidak langsung akan mengganggu pernapasan, ya, sehingga mengganggu sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu dia. Setelah fakta pertama, lalu dilanjutkan dengan fakta kedua. Yang fakta kedua adalah fotosintesis itu tidak hanya daunnya itu berwarna hijau, ya. Yang kita ketahui kebanyakan kalau fotosintesis itu hanya dilakukan oleh tumbuhan yang hanya memiliki daun hijau. Perlu diketahui bahwa tumbuhan itu hanya menyerap gelombang warna merah yang ada pada matahari, ya. Jadi dia menyerap gelombang warna merah, lalu gelombang yang berwarna hijau itu akan dipantulkan. Nah, dari yang dipantulkan ini, maka tumbuhan akan terlihat berwarna hijau daunnya, ya, otomatis kan dipantulkan, jadi warna hijau saja yang terlihat, ya. Perlu diketahui bukan hanya berwarna hijau, tumbuhan juga memiliki pigmen lain, yaitu pada pigmen merah
Biasanya tumbuhan yang memiliki pigmen merah ini akan terlihat ketika akan menghadapi musim dingin. Maka dari itu akan keluar pigmen warna merah tersebut. Jadi fungsinya sama saja, dia berfungsi untuk berfotosintesis ya. Tapi memang kebanyakan tumbuhan berwarna hijau. Seperti itu. Lalu yang kedua, yang ketiga, tidak hanya tumbuhan saja yang melakukan fotosintesis, ada organisme lain yang melakukan fotosintesis selain tumbuhan. Contohnya itu adalah dari protista. Nah, protista mirip tumbuhan. Contohnya adalah Euglena viridis dan ganggang. Nah, dari sana Euglena viridis ini kita ketahui merupakan organisme peralihan ya. Jadi dia merupakan peralihan dari tumbuhan ke hewan. Kenapa disebut hewan? Karena dia bisa bergerak. Dia memiliki flagela, ya, jadi dia bersel satu ya. Hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Lalu kenapa disebut tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil, bisa berfotosintesis. Jadi di sini ada alga dan Euglena viridis ya. Jadi bukan hanya tumbuhan saja. Tumbuhan itu merupakan organisme multiseluler, sedangkan alga dan Euglena ini merupakan organisme uniseluler. Nah, yang keempat ya, fakta terakhir, tumbuhan bisa menghasilkan glukosa. Ya, jadi glukosa atau sejenisnya amilum itu dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan itu sendiri. Selain hewan juga makhluk-makhluk lain. Dengan kata lain, tumbuhan itu bisa menghasilkan sesuatu atau zat yang berguna bagi dirinya sendiri dan organisme lainnya. Seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah amilum atau karbohidrat. Nah, jadi wujud dari amilum atau glukosa ini itu bisa berupa buah, ya, lalu bisa berupa umbi, ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti apa yang apakah tumbuhan itu memerlukan amilum atau glukosa? Tentu saja. Jadi tumbuhan atau amilum tersebut, jadi tumbuhan juga memerlukan glukosa dan amilum tersebut untuk melakukan aktivitasnya ya, jadi aktivitas sehari-hari untuk tumbuh, bernapas dan lainnya. Nah, itu dia sekian dari saya tentang fakta-fakta tentang fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis ini tidak bisa lepas dari yang namanya tumbuhan atau organisme uniseluler seperti alga dan Euglena viridis. Nah, jika ada pertanyaan dari 4 fakta tersebut, silakan di kolom komentar. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, salam dari saya.